Selamat siang. Bagaimana kabar kita? Baik. Sehat-sehat semua, amin. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dari pagi sampai siang hari ini, ya, sudah lama sore, ya, semua jam 1. Ya. Dan kami tim Kopassus Mission boleh ada di tempat ini dalam satu kegiatan KKR jalanan yang disponsori oleh Kopassus Mission yang ada. Dan tentunya saya pada kesempatan ini tidak akan berbicara panjang lebar karena saya pribadi sudah lapar. Haleluya. Tapi walaupun lapar, tapi intinya tetap mau memberitakan kebenaran. Amin. Nah, sebelum saya akan membaca satu bagian firman Allah, saya akan menyanyikan ada sebuah lagu yang sangat-sangat memberkati saya pribadi ketika saya menciptakan lagu tersebut, dan sudah sering dinyanyikan di berbagai tempat. Tapi saya punya kerinduan dan harapan supaya lagu ini juga nanti akan dinyanyikan, termasuk saat ini saya akan menyanyikan lagu tersebut, dan saya percaya Bapak Ibu pasti akan diberkati lewat pujian tersebut. Haleluya. Nggak apa-apa kalau tim Kopassus bisa berdiri supaya sehat. Haleluya. Pribadi saya, dan ini menceritakan tentang perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Di saat aku bimbang, di saat ku tersesat, tak tahu arah tujuan hidupku, semuanya sia-sia, semuanya rasa berat, membuat hidup kita berdaya.
dalam hidup ini. Semuanya sia-sia, semuanya rasa berat, membuat hidup kita berdaya. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah, berat menjadi ringan karena Yesus. Yesuslah penolongku, Yesuslah penghiburku, Dia tak pernah meninggalkan aku. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah, berat menjadi ringan karena Yesus. Yesuslah penolongku, Yesuslah penghiburku, Dia tak pernah meninggalkan aku. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita, tentunya pada dasarnya kita memiliki latar belakang hidup yang berbeda-beda. Tapi sesuai firman Allah bilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk salah satunya itu saya ini adalah manusia pendosa. Tapi karena saya berjumpa dengan Yesus, maka hidup saya berarti, hidup saya berubah, dan hidup saya melayani Tuhan. Ini yang saya ceritakan. Di saat aku bimbang, di saat aku tersesat, atau arah tujuan hidupku ini, semuanya siang-siang, semuanya rasa berat, membuat hidupku tak berdaya. Setelah berjumpa Yesus, semua berubah, berat menjadi ringan karena Yesus.
bagaimana ketika saya berjumpa dengan Yesus dalam suatu kehidupan yang memang pada dasarnya yang tidak bertobat. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, maka hidup saya diubahkan, dan sampai hari ini saya bisa melayani Tuhan, dipakai dalam pelayanan. Nah, saudara yang saksi tawang Tuhan, ada satu bagian kebenaran firman Allah yang saya akan bacakan untuk kita semua, yang merupakan closing dalam KKR Upasut Mission yang ada di tempat ini. Dan tentunya firman Allah ini sangat memberkati saya pribadi, dan saya percaya akan memberkati kita semua. Dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 14-16, firman Allah berkata ini: sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputnya. Aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputnya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan buat kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Di sana satu bagian kebenaran firman Allah, 3 ayat ini saya baca, dan saya mau menceritakan tentang sebuah kehidupan yang erat dekat dengan Tuhan. Ya. Erat dekat dengan Tuhan. Dampak daripada kehidupan manusia dekat dengan siapapun itu akan memberikan sebuah dampak. Contoh, ketika kita dekat dengan pejabat, kita akan merasakan dampak daripada apa yang dia rasakan. Ya. Ketika ada satu pelawak yang bilang begini, Mince, hei ngana, kalau ngananya tidak dekat dengan pala, jangan bermimpi bantuan datang. Ya. Jadi ini bahasanya, kalau orangnya tidak dekat dengan pemerintah, orangnya tidak dekat dengan pala, katanya, aduh, jangan bermimpi itu bantuan. Ya. Tapi saya tahu bahwa di sini nggak seperti itu. Bahwa pemerintah di tempat ini, saya percaya pemerintah di tempat ini mau dekat dengan yang tidak, tetap pemerintah memberikan bantuan yang luar biasa. Amin. Karena melihat desa Tembeng ini besar sekali. Untuk ketiga kalinya saya datang di tempat ini, saudara. Tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau hari ini KKR, ya. Nah, saudara yang sikap Tuhan, saya mau berbicara menceritakan tentang kehidupan kita. Sekalipun hari lepas hari kita mendengarkan kebenaran firman Allah, sekalipun kita selalu diajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tapi kalau kita tidak mau mengambil sebuah tindakan untuk berusaha dekat erat dengan Tuhan, maka sia-sia semuanya itu. Saya katakan bagi tim Kopassus Mission yang boleh ada di tempat ini, ya, ada di desa Tondai ini. Firman Allah sudah disampaikan dari pagi sampai siang, semoga sore ini masih firman Allah disampaikan. Tetapi kalau masyarakat, kalau para pendengar yang bisa dijaga dengan pengeras suara ini, Anda bisa dengar firman Allah, tapi kalau Anda tidak bisa menerima firman Allah, membuka hati untuk bisa Roh Kudus bekerja, maka sia-sia, saudara. Tapi saya mau katakan bahwa ketika kami ada tempat ini bukan sia-sia, tetapi semua ada dalam rencana tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kami ada tempat ini bukan membawa organisasi si A si B dari gereja A gereja B, tapi kami di tempat ini mau menceritakan tentang kebaikan yang Yesus lakukan dalam setiap orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Kalau ini musim panen, saudara, panen cengkeh, berkat mengalir melimpah. Tadi kita lihat ada oto-oto yang coba bajual, ada om bajalan, bajual bantal, ada banyak-banyak bajual cabut. Kami datang di tempat ini bukan sebagai penjual untuk bajual sama di pasar 1333 pilih, mari silakan bapak-bapak mampir. Tapi kami ada di tempat ini, kami mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kami mau datang di tempat ini, kami mau menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Kami mau di tempat ini, kami mari menceritakan tentang pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Karena apa? Hanya di dalam Yesus orang boleh menikmati pertolongan Tuhan. Erat dengan Tuhan dia dampak apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluput. Yang pertama, pertolongan Tuhan tepat dan indah pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan selalu tepat indah pada waktunya. Bahkan bagian-bagian selanjutnya firman Allah kita menjelaskan beberapa poin, tapi cukup satu poin ini untuk kita semua yang percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan.